Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama ya. Waktu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Iya dong. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Dan terima kasih juga nih untuk jamaah yang sudah mengorbankan waktunya untuk datang ke Islam itu indah untuk belajar sama-sama ya. Seperti tayangan ini nih, ada yang mengorbankan waktunya demi keluarga. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah, tabarakallah. Semangat terus para pejuang nafkah, insya Allah Allah mudahkan. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Habib Usman, benar gak Habib? Aku mau nanya ya Habib ya. Ada 5 waktu yang tidak bisa dibayar atau dibeli. Apa itu? Bahkan katanya Rasulullah sudah mengingatkan berkali-kali Habib. Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya akhir Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika wa sihataka qabla syagamika wa ghinaka qabla fagarika wa faragaka qabla syaglika wa hayataka qabla mautika. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Maka jagalah mudamu. Ketika engkau masih muda, engkau beribadahlah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Yang mau umroh silakan umroh, yang mau haji silakan haji. Kalau engkau udah tua, engkau maka akan sulit. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya. Ketika datang muda, bertobat minta ampunan kepada Allah. Bukan di masa tua. Kalau masa tuamu sampai, kalau masa tuamu tidak sampai, maka celakalah engkau. Waktu masih muda, gunakanlah tubuh kita untuk qiyamul lail, bangun malam. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Dan kerjakanlah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ketika engkau sudah tua, engkau akan sulit. Engkau masih muda, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau engkau sudah tua, minus, ntar plus, terus apa lagi? Minus plus, bagi, kali, tambah, oh enggak. Matanya akhirnya rusak, baca Quran baru sebentar udah pusing. Maka gunakanlah mudamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang masa tuamu. Dan ketika engkau masa sehatmu datang, maka gunakanlah masa sehatmu untuk mengerjakan apapun yang bisa engkau kerjakan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum engkau datang waktu sakitmu. Sebelum datang engkau waktu sakitnya sehingga engkau berbaring, susah ibadah, susah mendekatkan diri kepada Allah. Maka tentunya jalankanlah daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Ketika engkau kaya, sedekah sebanyak-banyaknya. Bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Keluarkan rezekimu. Keluarkan sebelum engkau dimiskinkan oleh Allah. Karena Allah yang maha kaya. Dan tentunya ketika kita menjadi seorang hamba, ketika mendapatkan waktu luang yang luar biasa, maka gunakanlah waktu luang tersebut. Jangan sampai ketika engkau datang sibuknya untuk bekerjanya, untuk melakukan hal-hal yang lainnya, engkau sulit mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terpenting adalah apa? Hayataka qabla mautika. Ketika engkau dikasih kehidupan oleh Allah, maka gunakanlah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hidup sebentar, hidup sesaat, mati pasti. Hidup hanya numpang lewat. Membawa amal ibadah sebanyak-banyaknya. Kemana? Ke dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak membawa amal ibadah, celaka engkau. Ketika engkau tidak membawa amal ibadah sebanyak-banyaknya, hancur. Dunia ini tempat mengumpulkan amal ibadah. Kerjakanlah perintah Allah. Ketika engkau dikasih kehidupan, maka gunakanlah kehidupanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Guna kita di muka bumi ini mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Maka jagalah hidupmu sebelum datang kematian. Masya Allah. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita ya dengan baik ya. Dan semoga Allah memudahkan semua jalan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi buat kita dong. Iya, Mas Soni. Iya. Waktu apa yang merasa Mas Soni hilang selama ini? Waktu apa ya? Iya. Iya waktu sakit kali ya. Jadi waktu banyak sakit. Iya. Makanya hargai waktu sehat itu. Iya benar. Saya mau nanya deh. Sama Saya siapa? masuk di segmen Ustaz bertanya. Aduh, lebih semangat lagi dong. Ulang.
Ustadz bertanya. Nah, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ustadz? Tapi saya mau nanya sama ibu ini. Ibu. Orang kan begini semua. Oh, salah konsep ternyata. Tanya apa sih Ustadz Maulana? Ibu berdiri. Siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Maisarah dari Majelis Taklim Amir Hamzah, Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin Ustadz mau bertanya sama saya. Oh iya. Nantangin, tepuk tangan dulu dong. Banget. Berarti, Baiklah, ibu berdiri, tetap berdiri. berarti nanti, Saya mau nanya ibu. nanti ibu jawab melalui tausiah ya. Bu, saya mau nanya. Pernah ngerasa nggak kalau orang dulu itu hebat banget ngatur waktunya ya? Dari pagi pergi pulang maghrib. Masih sempat ngajarin anak. Makan di rumah bersama anak. Ngerasa nggak? Iya, waktu masih dulu Pak, orangnya taat-taat dengan orang tua. Oh iya bener. Tapi sekarang zaman milenial ini kan sepertinya kurang seperti dulu Pak. Oh gitu. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Bu, Pak Ustadz, Bapak ini sampai nangis loh tadi dengar penjelasan ibunya loh. Iya nangis. Soalnya dia nggak ditanya. Oh, iya. Terus gimana Ustadz dengan jawaban dari ibu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi mau ngejelasin tentang apa Ustadz? Ya tentang waktu yang berkah itu sudah hilang sekarang. Oh, coba dong Ustadz, silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa balikna Ramadan. Rabbi fir warham wa atubu ilaihi. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan waspada ada tanda-tanda hilangnya keberkahan waktu dalam hidup kita. Makanya tadi saya tanya sama ibu berkenaan dengan kehidupan masa lalu. Orang-orang tua dulu itu luar biasa loh. Masih bisa memanajemen waktunya dengan baik. Bisa berkumpul sama keluarga. Sekarang mulai hilang. Anak punya dunia sendiri, orang tua punya dunia sendiri. Nah ini apa yang hilang sebenarnya? Hilangnya keberkahan. Penyebab hilangnya keberkahan itu ada 3. 1, kedurhakaan terhadap orang tua. Anak yang durhaka sama orang tua, hilanglah keberkahannya. Kemudian apalagi yang membuat hilangnya keberkahan itu? Tidak bersama dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita bersama orang-orang soleh, itu waktu akan berkah. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu senantiasa mengingatkan untuk mengisi waktu dengan baik. Apalagi yang namanya hilangnya keberkahan itu disebabkan mungkin ada sesuatu yang haram yang kita gunakan. Mungkin itu makanan atau pakaian yang kita gunakan. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Dari orang tua juga sebenarnya bisa bagaimana mengaturkan waktu bersama dengan anak-anak kita. Karena waktu itu sangat berharga buat keluarga. Mohon maaf, kata guru sekumpul ada 3 penyebab orang itu tidak dikatakan dosa kecil. Semua dosa besar. Orang tua kepada anaknya semua dosa besar. Apalagi guru tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Dan para pemimpin. Ini ketika kita berada di 3 posisi ini, jangan sampai justru menghilangkan keberkahan waktu itu sendiri. Ingat, waktu yang berkah hilang itu mengakibatkan seseorang itu merasa waktu itu semakin pendek ya. Terus dia capek, terus dari tadi kita ngapain aja ya? Kok aku capek ya? Berarti hilang keberkahannya. Ada orang waktunya semua sama 24 jam, 24 jam, 24 jam. Tapi Habib Usman bisa kemana-mana. Iya, mau keliling Eropa lagi nanti. Iya sih. Ada orang, ya cuma di sini-sini aja. Habislah waktu itu. Nah tinggal bagaimana kita mengatur, mengelola waktu itu. Yang paling penting, ayo gunakan waktu untuk jadi berkah dengan cara apa? Jangan durhaka sama orang tua, bersama dengan orang soleh, dan usahakan jangan benda haram masuk pada diri kita. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz Maulana. Aku mau nanya nih, jamaah yang di sebelah kanan saya datang dari mana sih? Solo. Masya Allah, kalau yang sebelah kiri saya? Oh ya, Kalimantan Selatan ya, karena Banyumas juga, Masya Allah, senang sekali loh. Banyak jamaah yang datang ke Islam itu Indah. Karena sudah datang, jamaah yang ada di studio ini, aku kasih kesempatan buat curhat ya.
Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Tepuk tangan dong. Aku pengen tahu kira-kira yang banyak masalah siapa, boleh angkat tangannya. Ada yang paling dibilang banyak masalah siapa nggak? Nggak malu. Oke ibu, oh bapak juga banyak masalah. Tapi ibu dulu aja ya. Oke. Tapi kayaknya bukan curhat cuma ada masalah aja ya. Sini aja, turun. Coba ibu sapa dulu. Iya. Pak Irus. Oh, bukan. Bukan, ini si Ren Sungkar Ustaz. Coba kasih salam buat jamaah ada di rumah terus sebutin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Bu Lasmi. Ibu mau kenalin siapa? Sama, Habis saya perkenalkan. ya, Perkenalkan nama saya gitu. Ya. perkenalkan nama saya Bu Lasmi. Ya. Dari Majelis Taklim Al Mukminah Solo GRC. Tepuk tangan dong. Coba mau cerita apa ibu? Mau cerita masalah pribadi, ki malu nggak Boleh ya? nggak apa-apa. Boleh insya Allah ada solasinya ya dari Ustaz. Solusi. Solusi ya. Ini Mas Soni. Solasi kayak mau bungkus kado ya. Mau tanya. Deketin mic-nya ibu. Ya. Gimana ya kalau saya seorang ibu, suami saya kan kerja di luar kota, di Brebes. Tapi biasanya loh 2 minggu pulang, 1 bulan pulang. Tapi ini sudah hampir 3 bulan nggak pulang. Terus harus gimana saya harus emosi kah? Harus mau solusinya gimana? Di WA nggak dijawab gimana? Maaf. Maaf ya ini pribadi Berarti ya. ibu ini istrinya Bang Toyib. Gak pulang-pulang. Nggak pulang. Jadi itu mau curhat mengenai itu aja. Iya itu. Coba. Siapa tahu Ustadz Syam sama Habib Usman bisa ngasih solusinya. Soalnya katanya suaminya gak pulang-pulang. Udah 3 bulan lebih ya. Iya. Iya di WA gak dibales katanya. Gitu ya? Iya itu. Gimana? Coba Ustadz Syam dulu. Sekarang yang ada di pikiran ibu apa bu? Apa Bu? Ya pikirannya gini ya, apa di sana gimana gitu ya. Kalau masalah Tapi kelihatannya ibu happy-happy aja. happy karena kalau masalah lahir saya alhamdulillah buka usaha sendiri Oh, bisa. gitu. Tapi kan ada masalah batin yang dia. Coba deh, coba gimana Ustadz Iya. Syam? Maka di dalam apa namanya sigat taklik itu kan disebutkan apabila ada seorang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, kemudian ada seorang suami yang tidak memberikan kabar kepada istrinya selama 6 bulan mendiamkannya. Kemudian ada seorang suami yang menyakiti fisik ataupun batin istrinya. Atau ada seorang suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya. Maka seorang istri punya hak untuk mempertanyakan itu kepada pengadilan. Kalaupun dia ingin berpisah maka sudah tidak disalahi oleh syariat karena ada alasannya dengan 4 alasan tadi. Tapi ibu sebelum itu mesti mencari tahu dulu. Jangan sampai HP-nya hilang atau jangan sampai mungkin kuotanya nggak ada. Maka minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ibu istikharah. Istikharah itu afdal dilakukan di antara namanya setelah sholat isyraq sampai sholat duha pagi-pagi bagusnya. Ya, 2 Ustaz. rakaat, sholat 2 rakaat. Setelah itu minta sama Allah, ya Allah engkau maha mengetahui, saya tidak tahu ya Allah. Saya terbatas pengetahuanku tentang suamiku yang ada di Brebes sana ya Allah. Tapi engkau maha mengetahui, engkau yang maha mengawasi. Silahkan dicari terus kontaknya insya Allah. Kalau ibu bersabar, kalau ibu selalu minta sama Allah, insya Allah akan datang petunjuknya itu insya Allah. Nah, itu dari Ustadz Syam Terima tuh kasih, jawabannya. Pak Kalau dari Habib Ustadz. coba, Habib gimana? Mas Soni, dia nggak happy, matanya merah. Oh gitu. Oh iya, tapi saya lihat mata sampai pipi-pipinya merah. Nah intinya adalah yang pertama apa? Yang pertama suaminya dimanapun berada, pasti suaminya kenalin istrinya. Ya. Pulang kalau gentle. Oh iya Mau loh. lanjut bismillah. Ini Kalau nggak misalkan- ngomong saya ke sini. Ya kan? Nggak ngomong. Gak ngomong ke ibu. Nggak, Makanya. aku nggak ngomong sih ya, sama saya marah. Saya nggak ngomong sama dia karena saya juga marah, Oh, gitu. nggak ngabari biar nggak lihat Oh jadi sekalian. ibunya juga marah, gak ngabarin Oh, ibunya- juga. Suami Aku ibu juga ada nggak di- WA Suaminya ibu ada di mana? di Brebes. Di Brebes. Ada komunikasi tapi. Ya itu WA nggak dibalas WA nggak apa nggak dibalas. gitu. Coba mungkin ibu ke kantor polisi laporan orang hilang bu. Jangan deh gimana Bu? Intinya yang pertama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ya. taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa dan hatinya tersentuh.
Iya, Mungkin ingat sama ibu atau ingat sama anak-anak ibu. Agar apa? Agar dia memenuhi daripada kewajibannya. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu berdoa ibu, munajat kepada Allah. Ya Allah, kalau misalkan dia jodoh saya dan Allah panjangkan, yakni menjadi suami saya, sentuh hati dan jiwanya. iya. Kalau memang dia sudah nggak mau bertanggung jawab, buat dia tanggung jawab ya Allah. Doa dulu yang baik, munajat sama Allah, minta sama Allah, dekatkan diri kepada Allah. Pada waktu kapan? Pada waktu qiyamul lail. Sepertiga malam di sujud terakhirnya, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Iya Ustaz. Di dalam hati minta, ya Allah, ingat kebaikannya, jangan keburukannya. Iya. Berharap agar dia kembali lagi dan bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangganya atau kepala rumah tangganya dan menjadi pemimpin atas anak-anaknya, sehingga apa? Menimbulkan sakinah mawaddah warahmah. Yang lalu biar berlalu, tapi yang ke depan kita lihat ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jodohnya panjang, sakinah Amin. mawaddah Amin. warahmah. Amin ya rabbal. Alamin. Alamin. Tapi mungkin gak kalau ibu mau nurunin ego ibu, terus ngabarin duluan, kira-kira mau gak kayak gitu? Ya nanti dalam pencerahan ini saya tak Tapi terkirim nggak Bu? Pesannya diterkirim? Centang 2 nggak? centang 2 Centang tapi 2 nggak terkirim. hijau. Jadi ibu kesini nggak ngabarin suami? Nggak. Oh, nggak boleh Bu. memang nggak mau Ibu ngabarin. harus ngabarin, ibu keluar rumah. Iya. Ibu ke Jakarta, ibu keluar Pamit rumah. sama anak aja. Jadi walaupun gak dibalas boleh tetap ngabarin. Saya Harus mau tetap kesini, saya mau ngabarin kesini gitu. karena dia keluar rumah. Karena gini, status sebagai Kewajibannya. seorang istri Hmm. wajib minta izin kepada suaminya. Betul. Ya. Ketika dia tidak minta izin berdosa. Walaupun tidak Karena- dibaca. Karena dia tetap suami, belum pisah Oh. dengan syariat agama. Ya. Coba gak apa-apa ikhtiar dulu ya. Insya Allah abis ini siapa tahu suaminya nonton nanti ada jawabannya. Masya Allah tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Ustaz. Abi, terima kasih Ustaz Syam, terima kasih. Ibu boleh duduk kembali, Masya Allah jamaah juga tetap duduk aja di tempat TV-nya ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah.